Untukmu yang biasa bersafari di sana, di gedung DPR, wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sanak famili. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadang, bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Di kantong safarimu kami titipkan masa depan kami dan negeri ini, dari Sabang sampai Merauke. Saudara dipilih bukan di lotre, meski kami tak kenal siapa saudara. Kami tak sudi memilih para juara, juara diam, juara juara. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana, di gedung DPR, di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadang, bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju. Wakil rakyat seharusnya Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi untuk kita semua. Saat ini kembali awak media Metro Kaltim tengah ajang sana ya, di salah satu tailor atau rumah jahit Maida. Kebetulan saya langsung dengan owner dari Maida yang juga penjahitnya. Bisa diperkenalkan dulu Bu, nama kita siapa? Nama saya Ida Mawata, tapi terkenalnya Rumah Jahit Maida. Maida. Bu, gimana ini dengan kepedulian anggota DPR melalui Pak Said Anjas ini yang telah mengorder masker untuk dibagikan nantinya ke masyarakat yang memperdayakan penjahit lokal? Gimana pengamatan Ibu atas kepedulian Pak Anjas terhadap penjahit lokal? Alhamdulillah, barakallah ya, sehingga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Kutim. Bisa yang selama ini kita jahitkan ada kebaya apa, tapi ini sementara kan luas dulu, tidak ada orderan. Tapi alhamdulillah dengan penjahit masker ini alhamdulillah bisa ada pemasukan sedikit ya. Boleh tahu sedikit bahannya ini apa Bu? Kalau bahannya ini dari katun, ada yang dari ero, macam-macam ya. Yang kualitas terbaik ini Terbaik Bu ya. Masyarakat. Dari Pak Anjas sendiri, kenapa terinspirasi untuk memberdayakan penjahit lokal dan membantu penanganan COVID ini untuk pembuatan masker? Ya saya rasa karena sekarang kan lagi kelangkaan masker ya, kelangkaan masker, terus harga maskernya putih juga yang selangit. Jadi tidak ada salahnya kami mengorder ke lokal, walaupun kita tahu standarisasi untuk kesehatan itu berbeda-beda, tapi saya rasa untuk lokal tuh bisa untuk masyarakat lah. Kan kita bukan untuk dokter atau perawat yang punya standarisasi untuk kesehatan, itu jelas nggak bisa karena mereka punya standarisasi. Tapi kalau untuk masyarakat, saya rasa untuk penjahit lokal cukup lah, daripada kita harus order ke Jakarta atau Surabaya. Mendingan kita order di lokal-lokal aja, paling tidak ya bisa meningkatkan ekonomi ya. Apalagi keadaan sekarang ini ekonomi agak sulit, mau bikin baju, pengadaan baju sudah nggak ada juga lagi kan. Nah jadi paling tidak
ini walaupun nggak banyak cukup membantu lah masyarakat sekitar saya rasa. Terus Pak, ini kepedulian ini selama COVID ini dari Dewan sendiri akan terus ditingkatkan ya dalam khususnya penanganan ini ya. Ya, ini bukan anggaran pemerintah, ini kan anggaran pribadi. Dikit-dikit yang penting ada. Nanti kalau bulan depan ada kelebihan rezeki, kami order lagi. Ya lumayan lah buat bantu-bantu masyarakat. Ya paling tidak buat tetangga-tetangga dulu lah ya. Nanti mungkin bisa continue terus lah. Mudah-mudahan rezekinya ada aja. Balik ke Ibu, tentang anggota Dewan, apa yang diharapkan dalam kondisi-kondisi seperti ini? Semoga ada anggota-anggota Dewan yang lain seperti beliau Bapak Said Anjas ya, bisa membantu masyarakat, bisa juga membantu kayak saya ya, penjahit-penjahit lokal seperti kita. Oke pemirsa, demikian tayangan singkat saya, dialog langsung dan bincang santai di Mujahid Maida ya, terkait produksi masker untuk membantu masyarakat dalam penanganan COVID. Ikuti terus perkembangan Metro Kaltim. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk masyarakat, saya rasa tetap stay at home. Jika tidak penting nggak usah keluar. Walaupun penting keluar harus menggunakan masker, karena kita tahu penyebarannya bisa lewat ludah atau bersin. Jadi paling aman selalu menggunakan masker di saat keluar rumah. Bersama-sama kita melawan COVID. Bu, gimana ini dengan kepedulian Pak Anjas ya, anggota Dewan kita dengan pemberian masker ini? Alhamdulillah, subhanallah, kami bersyukur untuk menerimanya nak ya. Dengan Ibu siapa kita Bu? Bu Haja Subaidah. Gimana kepedulian Pak Anjas selama ini, tidak hanya kepada masyarakat khususnya selaku Dewan Bu? Alhamdulillah dia selaku Dewan itu subhanallah dia memperhatikan kita semuanya di sini ya. Apa harapan kepada Pak Anjas Bu? Alhamdulillah saya minta perhatian lagi sepanjang apa sih namanya Beliau amanah ya sepanjang selama dia menduduki DPR ini ya. Oke, terima kasih Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kembali Awak Metro Kaltim tengah berada di ruang kerja salah satu anggota DPRD Kota Timur, Pak Said Anjas ya, yang mana kita ingin membahas terkait pemangkasan anggaran sebesar 30%. Mungkin dari pengamatan Dewan sendiri gimana terkait pemangkasan anggaran tersebut? Ya, yang setelah kita ketahui bahwa sudah ada edaran kan pemangkasan anggaran. Yang pertama itu pemangkasan anggaran 30% untuk perjalanan dinas dan makan minum di satu kegiatan. Ini yang lagi kami bahas yang ini, dan itu memang secara teknis sangat sulit sebenarnya kalau satu kegiatan itu makan minumnya ditiadakan. Jadi bisa jadi satu kegiatan tuh nggak bisa jalan. Mendingan dialihkan semua sekaligus, nggak bisa 30%, 100% aja. Yang penting kegiatan mana-mana aja yang artinya tidak begitu penting itu bisa dialihkan anggaran ke penanganan COVID. Saya rasa itu kebijakan yang lebih baik daripada harus memangkas 30% anggaran perjalanan dinas dan makan minumnya saja, dan itu juga berefek terhadap kegiatan tersebut nggak bakal bisa jalan. Contoh, katakanlah kegiatan sebuah kejuaraan keolahragaan ya kan, kalau makan minumnya nggak ada kan susah juga, sedangkan intinya kan ada di situ juga sebagian. Jadi mendingan 100% aja dialihkan semua untuk penanganan COVID. Toh itu ujung-ujungnya juga buat masyarakat juga sama aja juga, cuma situasi keadaan seperti ini ya kita harus sama-sama paham. Hanya mengalihkan yang kegiatan tadinya A pindahkan ke B. Saya rasa itu yang paling baik. Cuma nanti kita lihat keputusan bersama antara pemerintah, eksekutif sama legislatif hari ini. Terus terkait ini santer-santer ini kita semua kan menghadapi masalah COVID. Dari pengamatan kita sendiri selaku Dewan terkait penanganan COVID khususnya DPR ini gimana? Ya sesuai tupoksi DPR ya, bagian penganggaran dan pengawasan. Jadi kami juga lagi berhitung
seberapa besar sih anggaran yang dibutuhkan untuk percepatan penanganan COVID ini. Makanya hari ini tadi ada rapat Banggar. Mungkin salah satu topiknya akan mempercepat anggaran perubahan. Anggaran perubahan mungkin akan kami bahas lebih cepat untuk bisa menghitung seberapa besar anggaran murni yang sudah kita hitung 2020 karena adanya dampak COVID ini, jadi mungkin akan berubah di anggaran perubahan seperti itu. Terus untuk program penanganan sendiri sudah deal yang kemarin yang disepakati untuk pembagian sembako ya. Terus saya dengar juga dalam waktu dekat Golkar akan membagikan beras nih ya, terkait hal itu. Ya, mungkin sudah. itu yang sudah kami rapatkan kemarin sama Ketua DPD Partai Golkar. Jadi ini lagi proses packing dan delivery ya ke sini. Mudah-mudahan dalam waktu nggak lama barangnya datang. Nanti kami akan bersama teman-teman anggota fraksi Golkar beserta Ketua DPD, saya Golkar juga, unsur-unsur organisasi yang lain juga ikut mendistribusikan beras yang sudah kami sumbangkan ke 18 kecamatan, rencana seperti itu. Tapi mudah-mudahan nanti akan kami kabarin lagi kalau mamanya barangnya sudah terkumpul dan ada di Sangatta. Ini terkait banyaknya pemangkasan juga untuk yang dialihkan ke COVID nih. Terasa sekali dampaknya ya terhadap kegiatan-kegiatan dewan. Ya mau tidak mau, nggak ada jalan lain. Yang ini kan apa namanya ya, situasi yang tidak terduga. Jadi kita sudah merencanakan anggaran murni 2020 sedemikian rupa, ternyata ada ini yang mau harus dialihkan sebagian anggaran itu untuk penanganan COVID. Contoh umpamanya ini kan ekonomi, hampir semua ini kan berdampak terhadap ekonomi, apalagi yang lemah, yang ekonomi lemah itu. Jadi semua dianjurkan untuk stay at home dan mereka nggak ada, apalagi karyawan saya contohnya udah hampir 3 minggu saya rumahkan. Berapa banyak keluarga mereka tuh ketergantungan terhadap gaji mereka di situ, tapi nggak ada jalan lain. Pemerintah juga menganjurkan bahwa perusahaan-perusahaan termasuk perhotelan juga disuruh tutup. Jadi ya mau nggak mau nanti hanya itu salah satu jalan. Bagaimana caranya penganggaran yang lain itu dialihkan untuk mungkin pengadaan sembako atau masker yang yang penting bisa cepat meredam penyebaran COVID ini saya rasa. Dan ini bakal lama. Terus terkait ini ya, di luaran juga sedang ramai nih, artinya pembagian sembako yang diharapkan masyarakat dapat merata. Terus fungsi dewan sendiri nantinya dalam pembagian sembako ini yang dilakukan oleh dinas sosial khususnya juga termasuk ikut mengawasi controlling ya. Ya, itu juga bagian daripada poin yang kami bicarakan tadi. Jadi kami juga sebagai masyarakat juga pengen ikut langsung, walaupun tidak terlibat atau bagaimana secara global, tapi paling tidak kita ikut mengawasin pendistribusian sembako itu tepat sasaran enggak, ya kan? Karena ada kami dengar yang punya mobil dapat juga, ya kan? Sedangkan yang prioritas itu kan yang kos, yang ngontrak, kan itu dulu. Jangan sampai nanti yang mampu yang punya mobil dapat, yang mereka yang nyewa nggak dapat, ya kan itu kasihan. Tapi itu saya rasa nggak begitu banyak sih. Kita juga belum juga memastikan apakah kebenaran berita itu. Nah mudah-mudahan itu nggak benar, tapi itu kita juga harus bisa mengawasin juga sih, jangan sampai itu terjadi. Terus alokasi anggaran yang kemarin berembuk untuk patungan itu termasuk di dinsos juga ya untuk sembako dari pribadi dewan itu, termasuk di dalam anggaran? Oh enggak. Itu enggak masuk. Itu kami beli sendiri. Kami sendiri. Itu anggota fraksi Golkar patungan dari uang pribadi kami kumpulkan, kami belanja sendiri. Nah kalau yang di dinas sosial itu anggaran kami pindahkan ke dinas sosial. Secara teknis dinas sosial yang ngerjakan, berarti dinas sosial yang tahu RAB-nya, speknya berasnya apa, jumlahnya berapa,
kalau nggak salah satu paket itu sekitar 400 atau 450.000 per paket gitu ya, karena kan isinya macam-macam tuh, ada beras, ada gula, macam-macam lah, ada sarden. Nah kalau yang kami kemarin tuh yang fraksi itu beras aja yang sekitar 15 ton itu. Makanya saya tadi bilang ada tidak anggaran lari ke situ kan. Ya. Artinya ya mungkin yang dimaksud Pak Anjas ini memang harusnya ada kewenangan dewan juga dalam pengawasan, karena mereka menitipkan anggaran untuk dialokasikan ke situ juga kan arahnya kan, ke sembako. Artinya supaya tepat sasaran tadi gitu ya kan. Iya. Tadi teman-teman hampir semua fraksi tadi juga seperti itu kan, ada yang dari dapil Sakulira, ada yang dapil Wahau juga. Mereka juga tahu kan mana orang-orang yang mampu, yang setengah mampu atau tidak mampu, dan mereka yang lebih sering intens. Yang mudah-mudahan kalau mereka jalan pengawasan itu benar, saya rasa lancar-lancar aja itu. Ini kan juga terbentuk di COVID. Lantas bagaimana dengan kalau ada usulan aspirasi pembangunan mungkin di lingkungan, seperti apa nih mensiasati? Biasanya kan masyarakat pada umumnya khususnya kepada konstituen ini kan mengusulkan aspirasinya kepada dewannya kan. Artinya bagaimana mensiasati dalam kondisi yang seperti ini, apa tetap berjalan walaupun bertahap atau bagaimana nih kalau dari pengamatan dewan sendiri? Ya mau tidak mau mereka kasih pengertian. Ya, contoh namanya reses saya kemarin itu ada masyarakat yang minta pengadaan baju karate gitu ya, baju karate. Dan mau tidak mau itu harus dialihkan, mereka kasih pengertian, karena mau pilih baju karate kan mau pilih beras. Itu sangat sulit situasi seperti ini, jadi ya mau tidak mau harus dikasih pengertian. Dan saya rasa masyarakat juga mengerti lah, apalagi kondisi begini efeknya kan semua. Jadi terdampak kebutuhan beras ini atau sembako sangat sulit, orang udah nggak bisa kerja apa segala kan. Jadi seperti itu. Kalau yang tadi kegiatannya yang prioritas, nah kecuali momennya seperti pengadaan alat tangkap ikan, nelayan, itu mungkin saya rasa masih bisa dipertimbangkan deh, jangan dihilangkan, karena itu juga menjadi model mereka pencaharian. Jadi memang ada kegiatan yang artinya tidak begitu urgensi, itu dialihkan, ya kan? Tidak semua pengadaan itu dipukul rata, itu yang akan kami diskusikan sama pemerintah. Jadi tidak bisa dipukul rata. Kalau kayak yang tadi saya bilang, baju itu biar 100% diambil itu nggak apa-apa itu. Yang penting kalau semua dipukul rata itu 30% kan susah juga. Contoh mana lagi pengadaan jalan tani, itu kan penting banget tuh jalan tani itu, ya kan? Yang selama ini susah mereka angkat sayurnya, hanya jalan itu, dan itu yang kita perjuangkan malah itu lagi dihilangkan. Itu berhubungan dengan mata pencarian mereka. Nah itu yang mau dipertahankan, seperti itulah. Pas sedikit mungkin periode sebelumnya, progres apa yang sudah dilaksanakan di bawah aspirasi dari Pak Anjas sendiri mungkin yang sudah terrealisasi, mungkin untuk flashback lagi. Ya karena saya ini kan dapil kota, Ya. Dapil kota ini kan beda sama dapil yang agak di bawah segala. Jadi lebih banyak kebutuhan seperti drainase, jalan, gang-gang itu, gang-gang di perkotaan. Berhubungan isu yang paling kuat adalah persampahan gitu. Kalau mereka teman-teman saya itu yang di luar itu saya lihat kan ada embung tani, ya kan, ada sawah. Saya kan di kota nggak ada sawah, jadi lebih banyak mereka tuh motor sampah, tempat sampah, terus gang-gang yang setiap gang RT apa segala, itu yang paling banyak saya serap aspirasinya. Kalau untuk sinergi pemerintah selama ini gimana terhadap dewan, baik dalam mendukung program-program infrastruktur pembangunan kota khususnya untuk merubah perwajahan sangat tadi, gimana antusias antara sinergitasnya yang terjalin? Ya kami kan satu pemerintahan ini, artinya DPR juga bagian dari pemerintahan. Jadi saya rasa cukup sinergi sih sementara ini yang kami alokasikan untuk yang namanya pokok pikiran itu. Pokok pikiran kan nanti semuanya mulai kan ke Bapeda.
Bapeda yang tahu mana usulan yang lewat masyarakat lewat musrembang sama masyarakat yang lewat reses. Jadi memang sangat sinergi saya rasa. Kalau katakanlah yang gang A itu usulannya lewat musrembang, itu is okay. Gang B itu usulannya lewat reses, Ya. itu juga masalah. Cuma kan imbauan sekarang kan peraturan yang baru itu bahwa semua reses harus dimasukkan ke musrembang. Itu serasa no problem. Sampai sekarang tidak ada masalah itu. Artinya sama-sama jalan juga. Ini terkait COVID lagi nih kembali. Jadi aktivitas selama ini untuk melayani masyarakat apa tetap berjalan atau gimana, mengikuti anjuran seperti mungkin bisa melalui video call atau bagaimana nih kalau kita sendiri secara pribadi? Ya. Tetap aja seperti biasa, cuma sepertinya durasinya aja yang agak sedikit berkurang karena konstituen juga mengerti kalau umpamanya tidak bisa bertamu lagi, jadi main telepon aja, main telepon, video call, nanyakan apa segala kan. Tapi saya rasa itu tidak menghalangi komunikasi kami terhadap masyarakat, ya kan. Mau bentuknya mau ketemu langsung kah, mau telepon kah, mau video call kah, itu sama aja. Yang penting ada komunikasi. Saya rasa itu tidak jadi penghalang lah. Walaupun memang yang tadi yang bisa ketemu, bisa membahas 5-6 item ya paling 3-4 aja kan, nggak bisa banyak. Sebagai pamungkas nih mungkin sedikit untuk konstituen masyarakat untuk himbauan terkait sama-sama dalam menghadapi COVID dari kacamata Dewan. Ya saya rasa tetap ya sama, stay at home. Jadi jaga jarak. Kalau keluar tuh seperlunya aja. Habis keluar langsung cuci tangan, karena kita nggak tahu keluar itu ketemu sama apa aja ya kan. Jadi harus cuci tangan. Dan paling penting ya tetap di rumah. Kalau nggak begitu penting nggak usah keluar rumah. Oke, demikian wawancara singkat kami bersama salah satu kader politisi juga ya dari Partai Beringin Kuning atau Golkar yang terbilang cukup memiliki kiprah di DPR cukup lama ya, artinya melalui kepemimpinan Pak Said. Oke, demikian wawancara Metro Kaltim bersama anggota Dewan dari Partai Golkar, Bapak Said Anjas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.